Tutorial membuat Banten Sodan, simple, kekinian, dan bermakna oleh Miss Kadek Devi. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam channel Bahagia Menjadi Hindu bersama saya, Miss Kadek Devi. Sebelum kita mulai ya kepada materi atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pastinya berkaitan dengan Hindu, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan salam dan doa. Mari kita bersama-sama cakupkan tangan dan ucapkan Om Swastiastu dan diiringi dengan doa Om Awigenam Astu Nama Sidang. Baiklah, pada hari ini Miss Devi harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia ya. Hari ini kita akan belajar tentang keterampilan sebagai anak-anak beragama Hindu, yaitu kita akan membuat Banten Sodan. Sebelum kita membuat metaninya, Miss Devi akan jelaskan dulu tentang makna dari Banten Sodan itu sendiri. Jadi, Banten Sodan adalah Banten yang kita persembahkan kepada para dewa dan kepada para leluhur. Banten Sodan sendiri nantinya akan berisi nasi, lauk pauk, buah-buahan, kemudian ada wedang berupa kopi ataupun teh yang kita persembahkan kepada para dewa dan kepada para leluhur kita. Banten Sodan sendiri dihaturkan pada saat hari purnama, kemudian hari tilem, galungan, kuningan, dan hari-hari besar tertentu. Banten Sodan sendiri adalah sebuah tetandingan atau banten sederhana yang biasanya kita haturkan dengan niat yang tulus dan ikhlas, ya. Jadi, dasar pembuatan Banten Sodan ini sendiri adalah didasarkan kepada lontar sarwani yakni bebanten. Jadi ada dasarnya ya anak-anak ya. Jadi tidak semata-mata kita melaksanakan yagnya itu tidak berdasarkan dasar sastra. Selain itu, selain berdasarkan lontar, pembuatan Sodan sendiri sudah tertuang dalam kitab Weda, yakni dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26, di mana dijelaskan seperti ini bunyinya ya. Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayaschati tad aham bhaktya upahritam asnami prayatat manah, yang artinya siapapun yang dengan sujud bakti mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, seteguk air, maka Tuhan akan menerimanya dengan tulus ikhlas. Jadi Tuhan akan sangat bahagia ketika kita mempersembahkan semua hal tersebut dengan hati yang tulus dan bahagia. Jadi hari ini Miss Devi akan mengajarkan anak-anak untuk membuat atau metanding sesodan, dari mulai membuat pelausnya atau membuat canangnya, kemudian dilanjutkan dengan metanding dan menghaturkannya. Nanti akan disertakan dengan doa ya nak ya. Hari ini Miss Devi akan awali dengan memperkenalkan dulu bahan-bahannya. Setelah itu Miss Devi akan ajarkan untuk membuat tuasan pelaus, canang, dan metandingnya. Tolong disimak dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Silakan. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai untuk metanding, marilah kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, siapkanlah bunga secukupnya, kemudian busung. Setelah itu kita siapkan semat, kacip, dan isinya. Kemudian kita siapkan pisau dan juga gunting. Jadi Miss Devi sarankan anak-anak menggunakan gunting agar lebih aman ya. Setelah itu kita juga menyiapkan pelawe dan base sebagai sarana porosan.
Setelah itu kita juga menyiapkan bantal tape. Jadi bantal tape, kemudian ada tebu yang sudah disisir ya. Kemudian setelah itu kita siapkan nasi, lauk pauknya juga siapkan secukupnya saja. Setelah itu kita juga siapkan wedang berupa teh dan kopi. Selain yang diseduh, anak-anak juga bisa menggunakan teh dalam kemasan atau kopi dalam kemasan agar lebih simple dan modern tentunya. Selain itu, anak-anak juga perlu menyiapkan jajan. Kemudian ada jajan begini, jajan matahari, ada buah. Miss Devi menggunakan buah jeruk di sini. Iya, jadi dan jajan secukupnya sesuai dengan apa yang anak-anak punya di rumah ya. Baiklah, sebelum kita mulai bertanding, hal pertama yang kita akan buat adalah membuat sampian pelausnya. Jadi kita akan mulai menggunting sampiannya, yaitu kita akan gunakan ukuran ruas jari telunjuk ya. Jadi gunakan jari telunjuk anak-anak untuk mengukur panjang pelaus yang akan kita tuas atau kita gunting hari ini. Baik, dilipat. Nanti anak-anak akan buat dengan ukuran yang sama ya. Setelah itu kita gunting, nanti kita akan berhiasan. Nah, langkah pertama adalah kita akan menggunting di bagian lidinya, namun di setengah saja ya kita guntingnya. Kita gunting setengah saja, tidak sampai habis. Kita gunting setengah ya, kita tekuk, baru kita gunting. Nah, setelah itu baru kita beri hiasan. Hiasannya simple sekali, di anak-anak pasti bisa. Kita buat seperti garis setengah, kemudian kita beri lancip. Nah, sudah jadi. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan beri hiasan sedikit. Nah, iya, sudah jadi. Sekarang kita tinggal merakitnya. Jadi yang tadi cuma bagian setengahnya, yang ini dua ya. Yang tadi ada satu lagi, itu bagiannya setengah bagian, dan kita rakit jadi satu. Kita menggunakan checkless. Juga bisa menggunakan semat ya. Iya, sudah jadi. Itu pelaus sampiannya ya. Setelah itu kita akan buat canang sari. Ya, jadi kita buat canang sari kembali menggunakan gunting. Kita buat canang sari yang sederhana ya, Nak ya. Jadi supaya anak-anak juga bisa di rumah. Kita buat yang sederhana saja. Oke, kita gunting sedikit. Iya. Kemudian kita beri hiasan di tengah-tengahnya dengan cara menggunting. Nah, gunting sedikit saja ya. Setelah itu baru kita akan berikan lekuk-lekukan seperti membuat canang biasa. Iya. Oke, anak-anak bisa melihatnya ya. Jadi canangnya juga bisa dengan canang yang berbeda seperti apa yang anak-anak bisa di rumah. Tidak harus sama ya.
Yang penting nanti sampian sodanya itu berisi sampian plaus dan canang. Nah, kita isi porosannya nanti supaya kita tinggal isi bunga saja ya. Oke. Sudah jadi. Tinggal kita isi bunga saja nanti. Nah, sampian plausnya juga kita isi porosan supaya nanti kita tinggal isi bunga saja. Kita gunakan semat ya supaya dia kuat. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tangkih celemik. Nanti kita akan buat 3 tangkih celemik, yaitu untuk nasi dan lauk pauknya. Jadi panjangnya kira-kira 30 cm, seukuran penggaris anak-anak ya. Setelah itu kita akan lipat tangkihnya seperti itu, seperti yang Miss Devi contohkan. Setelah itu baru kita jepret lagi supaya kuat. Kita gunting bagian atasnya. Baru selesai 1, kita lanjutkan lagi sampai kita membuat 3 tangkih celemik ya. Oke, kita jepret dulu, baru kita gunting lagi. Nah, tadi ada sisa 1 ujung yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan, jadi tidak terbuang ya. Jadi apa yang kita tuas tadi itu semuanya bermanfaat, jadi tidak ada yang terbuang, semuanya bermanfaat. Baiklah, kita tinggal rapikan sedikit. Setelah kita menyiapkan bahan, sekarang tibalah kita kepada proses metandingnya ya. Jadi hal yang pertama, anak-anak siapkan kepe. Nanti selain kepe juga anak-anak bisa menyiapkan tamas ya sebagai alasnya. Kemudian ambil canang sariat yang tadi kita sudah buat. Kemudian kita isi bunga sesuai dengan arah mata angin. Yang di utara kita gunakan warna hijau, ungu atau biru yang kita tujukan kepada Dewa Wisnu. Bagian selatan kita gunakan warna merah yang kita tujukan kepada Dewa Brahma. Selanjutnya warna kuning itu berada di sebelah kiri atau di arah barat, itu kita tujukan kepada Dewa Mahadewa. Selanjutnya kita taruh warna putih itu berada di bagian kanan atau di sebelah timur, kita tujukan kepada Dewa Iswara. Selanjutnya di tengah-tengah kita taruh kembang rampe ya anak-anak ya. Jadi tengah-tengah itu adalah stana dari Dewa Siwa. Nah, sudah jadi. Nanti anak-anak metandingnya juga usahakan arah dari bunganya itu menyerupai seperti tetandingan Miss Devi ya. Jadi tetandingan anak-anak pasti lebih cantik. Kemudian plausnya juga diisi bunga supaya cantik. Kita isi juga rampe bunga warna-warni ya. Kemudian sekarang kita langsung saja isikan tangkih celemik tadi dengan nasi dan lauk pauk. Jadi lauk pauknya itu menyesuaikan ya. Sekarang Miss Devi gunakan telur sebagai lauknya. Kemudian nasinya kita tanding juga. Kita isi nasinya. Jadi ada 2 ya. Jadi kalau di tempatnya Miss Devi itu namanya tangkih celemik atau bisa juga disebut dengan pekir ya. Setelah kita tanding lauk pauk, selanjutnya kita ambil bantal tapi dan tebunya. Kita taruh di bagian tengah-tengah. Jadi bantal tape itu menyesuaikan sesuai dengan tempat anak-anak masing-masing ya. Jadi tidak sama persis. Jadi menyesuaikan. Kemudian kita isi pisang. Ya, kita taruh pisangnya.
Setelah kita taruh pisang, selanjutnya kita isi buah jeruk. Ya. Kemudian kita isi jajan. Nanti jajannya ini menyesuaikan ya, apapun yang ada di rumah anak-anak masing-masing itu diaturkan ya. Secukupnya saja. Kemudian kita taruh wedang kopinya di bagian bawah dekat dengan nasi. Oke, kita rapikan dulu ya. Kita agak naik sedikit, kita atur, kita tata dulu. Jadi Miss Devi tidak menggunakan semua buah ya, karena kita sesuaikan dengan tempatnya. Ya, setelah jajannya sudah, sekarang kita tinggal tambah, itu namanya jajan begine. Kemudian ada jajan matahari. Setelah itu kita tambahkan canang dan blaus. Iya, sudah jadi. Simple ya. Iya, jadi ini namanya banten sodan. Jadi banten sodan ini kita haturkan kepada para dewata dan para leluhur ya. Jadi sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan kepada kita selama ini. Nah, sudah jadi. Nah, kita tinggal haturkan nanti. Jadi nanti anak-anak setelah kita metanding, kita haturkan sama-sama ya. Iya, sudah jadi ya. Yuk kita lanjut ke tahap dan proses berikutnya. Baiklah, tadi kita sudah membuat sodannya bersama-sama. Sekarang kita menghaturkannya yang kita tujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai perwujudan rasa syukur kita kehadapan Beliau. Dan hari ini mari kita haturkan banten sederhana yang kita buat tadi secara bersama-sama. Jadi berdasarkan sastra, membanten sodan itu sendiri ada mantranya ya. Mantranya adalah sebagai berikut. Anak-anak tolong simak dengan baik ya. Mantranya adalah Om Atme Tatuatme Swasti Swasti Sarwa Boga Suke Pradana Yanamah Serada Bhakti Nugrahaka Bio Nama Swaha. Baiklah, itulah mantra dari membanten sodan itu sendiri. Jadi anak-anak tolong cermati dengan baik ya. Kemudian adapun artinya adalah Om Hyang Widi yang bersemayam pada semua makhluk, perkenankanlah hamba menghaturkan boga atau makanan sederhana ini. Semoga Tuhan berkenan menerimanya dengan sukacita dan senantiasa menuntun kami dalam serada dan bakti yang baik. Ya, jadi demikianlah tutorial bagaimana cara metanding banten sodan, bagaimana cara menghaturkannya, kemudian doa dan mantranya. Semoga para penonton yang telah berkenan untuk menyimak sampai akhir video tutorial pada pagi hari ini dari channel Bahagia Menjadi Hindu bisa mendapatkan manfaat dan bisa berfaedah bagi semuanya. Tidak lupa juga bagi teman-teman semua, kami harapkan untuk bisa berkomentar di kolom komentar untuk kemajuan channel Bahagia Menjadi Hindu agar bisa berkembang, selain memberikan like dan subscribe. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi Om, Santi 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 Om. Salam Rahayu.